Salve Fratres, kita bicara tentang Prapaskah ya 2026. Kita sedang memasuki masa Prapaskah, mulai bertobat sungguhan ya, dan berhentilah bermain drama. Setiap tahun Prapaskah datang seperti lonceng tua yang tidak pernah bosan berbunyi. Masalahnya bukan pada loncengnya, masalahnya pada kita yang sering menganggapnya sekedar latar musik rohani. Kita tahu jadwalnya, kita tahu aturannya, kita tahu harus doa, puasa, dan berderma, tetapi tahu tidak selalu berarti berubah. Nah, surat-surat gembala para uskup di Indonesia untuk Prapaskah 2026 dengan bahasa dan tekanan yang berbeda-beda menyampaikan satu pesan yang sejalan. Pertobatan tidak boleh berhenti di tingkat ritual. Dia harus menjadi kebiasaan baru, cara hidup baru, bahkan budaya baru dalam paroki dan keluarga. Nah, itu bukan slogan manis, semanis gula sabu. Itu tuntutan realistis. Kalau kita memakai kacamata Thomas Aquinas, tuntutan itu sangat-sangat masuk akal. Ya. Manusia bukan makhluk murni roh yang bisa hidup dari emosi religius. Kita ini adalah kesatuan tubuh dan jiwa, akal dan kehendak. Kita tahu yang baik, tetapi sering lemah melakukannya. Jadi Prapaskah bukan festival rasa bersalah. Prapaskah adalah latihan membentuk kebajikan. Nah, Aquinas menyebut kebajikan sebagai habitus, kebiasaan yang membuat kita mudah melakukan yang baik. Artinya sederhana seperti ini. Yang baik itu tidak cukup diketahui, dia harus dilatih sampai menjadi bagian dari diri kita. Nah, disitulah doa, puasa, dan amal kasih menemukan maknanya. Doa bukan laporan harian kepada Tuhan. Doa adalah pendidikan akal. Di dunia yang penuh dengan kebisingan, media sosial, debat tanpa ujung, kemarahan digital, doa menertibkan pikiran kita. Dia mengingatkan kita bahwa tidak semua yang viral itu benar, dan tidak semua yang keras itu kuat. Tanpa doa, iman menjadi opini. Dengan doa, iman menjadi arah. Puasa bukan hukuman bagi tubuh. Puasa adalah sekolah kebebasan. Kita hidup dalam budaya yang memuja keinginan. Mau? Ambil. Suka? Lakukan. Klik, beli, tonton, komentari. Puasa berkata, tidak semua yang bisa saya lakukan perlu saya lakukan. Nah, dalam bahasa Thomistik, ini soal keteraturan. Akal memimpin, bukan dorongan sesaat. Jadi tanpa puasa kita jadi konsumen yang saleh. Dengan puasa kita belajar menjadi manusia yang merdeka. Nah, amal kasih adalah ujian paling jujur. Doa bisa dipamerkan, puasa bisa disembunyikan di balik wajah serius. Tetapi kasih tidak bisa dipalsukan lama-lama. Kasih itu kehendak yang memilih kebaikan bagi orang lain. Ingat, kehendak yang memilih kebaikan bagi orang lain. Kalau Prapaskah tidak membuat kita lebih sabar pada pasangan, lebih adil di kantor misalnya, lebih jujur dalam keuangan, dan lebih peduli pada yang lemah, maka kita hanya mengganti menu makan, bukan mengganti hati. Ya. Banyak surat gembala tahun ini juga menyinggung pengharapan, hope. Ya, dunia sedang letih, krisis ekonomi, bencana, polarisasi politik, kelelahan digital, semuanya menekan jiwa, stres kita. Nah, dalam situasi seperti ini, pengharapan mudah berubah menjadi dua hal: optimisme kosong atau sinisme cerdas. Thomisme menawarkan jalan yang lebih dewasa. Pengharapan adalah kebajikan. Pengharapan bukan ilusi bahwa semua akan baik-baik saja, melainkan keyakinan bahwa kebaikan tetap layak diperjuangkan
karena Allah adalah tujuan dan kekuatan kita. Ya. Pengharapan yang benar itu melahirkan tindakan. Dia membuat keluarga tetap setia mendidik anak di dalam iman, meskipun dunia menertawakan. Pengharapan ini membuat orang muda, kaum muda berani jujur di tengah budaya manipulasi. Pengharapan membuat paroki tidak hanya ramai kegiatan, tetapi matang dalam karakter. Nah, tema lain yang semakin kuat dalam surat-surat gembala para uskup kita adalah pertobatan ekologis. Ini bukan tren hijau yang ikut-ikutan. Nah, dalam pandangan Thomistik, ciptaan itu baik karena berasal dari Allah yang baik. Manusia diberi akal untuk mengelola, bukan merusak. Ketika kita hidup rakus terhadap alam, kita tidak hanya melanggar etika lingkungan, kita merusak keteraturan moral. Ya. Pertobatan ekologis berarti menata kembali cara kita mengkonsumsi, membuang, membangun, dan menikmati. Puasa plastik, hemat energi, menjaga air. Itu bukan aktivisme mode, melainkan latihan kebijaksanaan, latihan kebajikan. Nah, Prapaskah 2026 juga mendorong kedewasaan paroki. Paroki bukan panggung kreativitas tanpa arah. Paroki adalah sekolah kebajikan. Di sana umat belajar berdoa dengan hormat, berdiskusi tanpa saling menghancurkan, melayani tanpa mencari tepuk tangan. Paroki yang dewasa tidak diukur dari seberapa viral kontennya, tetapi dari seberapa dalam pertobatan umat paroki itu. Di Indonesia yang majemuk ini, Prapaskah sering berjalan berdekatan dengan masa puasa saudara-saudari muslim. Seringkali terjadi, ya. Ini kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa iman yang kuat tidak perlu kasar. Kebenaran tidak butuh teriakan, saudara-saudari. Kebajikan tidak perlu hinaan. Nah, dalam kerangka Thomistik, kebenaran dan kasih tidak boleh dipisahkan. Yang satu tanpa yang lainnya melahirkan fanatisme atau kelembekan. Maka mari kita jujur, Prapaskah bukan ajang selfie abu atau lomba kesalehan. Prapaskah adalah pekerjaan sunyi yang mengubah manusia dari dalam. Prapaskah mungkin tidak spektakuler. Prapaskah sering berupa keputusan kecil yang diulang. Menahan komentar pedas, mematikan layar lebih cepat, meminta maaf lebih dulu, memberi meski terasa berat. Itulah pertobatan yang punya kaki, ya. Pertobatan yang tidak berhenti di gereja, tetapi berjalan ke rumah, ke kantor, ke pasar, ke ruang digital, ya. Pertobatan yang membentuk akal, meneguhkan kehendak, dan menyalakan kasih. Jadi saudara-saudariku, jika Prapaskah 2026 hanya membuat kita lebih sibuk, kita gagal. Tetapi kalau dia membuat kita sedikit lebih jujur, sedikit lebih tertib, sedikit lebih peduli, dan sedikit lebih berharap, maka musim ini, masa ini sungguh-sungguh bekerja. It does work. Dan di tengah dunia yang mudah marah dan cepat lelah, manusia yang bertobat dengan sungguh-sungguh adalah tanda paling jelas bahwa Allah belum selesai dengan sejarah. Viva Cristo Rey.